Jakarta, saya Fajar Wayong hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan tak lupa pemirsa, kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar kita terbebas dari COVID-19. Dan pemirsa, mari kita ikuti Market Review selengkapnya. Perluasan objek cukai mendesak dilakukan guna menopang penerimaan negara di tengah kelesuan penerimaan pajak. Terlebih, potensi penerimaan dari penambahan barang kena cukai mencapai 13 triliun rupiah per tahun. Estimasi penerimaan tersebut berasal dari dua barang kena cukai baru, yakni plastik dan minuman bergula dalam kemasan. Ekstensifikasi atau perluasan objek cukai mendesak dilakukan guna menopang penerimaan negara di tengah kelesuan penerimaan pajak. Terlebih potensi penerimaan dari penambahan barang kena cukai cukup besar, yakni mencapai 13,52 triliun rupiah per tahun. Berdasarkan data Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, estimasi penerimaan tersebut berasal dari dua barang kena cukai atau BKC baru, yakni plastik dan minuman bergula dalam kemasan atau MBDK. Adapun estimasi penerimaan cukai plastik mencapai 7,27 triliun, sementara itu estimasi penerimaan dari cukai MBDK mencapai 6,25 triliun rupiah per tahun. Namun hanya cukai barang plastik yang telah disetujui oleh DPR tahun lalu. Adapun cukai minuman berpemanis sejauh ini masih belum mendapat lampu hijau, kendati Kementerian Keuangan telah mengajukan penambahan barang tersebut ke parlemen. Sementara itu, cukai plastik sebenarnya telah masuk ke dalam UU APBN sejak tahun 2017. Akan tetapi implementasinya hingga kini masih nol. Pemerintah pun tidak yakin cukai plastik dapat diterapkan tahun depan. Nota Keuangan dan RAPBN 2022 menyebutkan masih terdapat ketidakpastian pelaksanaan cukai plastik tahun depan, mengingat pembahasan peraturan pelaksanaan yang belum final. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, yakni perluasan cukai plastik hambat kinerja industri, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan Bapak Budi Susanto Sadiman, Direktur Pengembangan Bisnis dan Kemitraan Industri Inaplas. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi semua. Apa kabar Pak Budi, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, semoga tetap selalu fit begitu ya. Sama-sama. Terima kasih sebelumnya Pak Budi sudah bergabung bersama kami dalam Market Review di IDX Channel hari ini. Tema kita hari ini terkait dengan perluasan cukai plastik hambat kinerja industri. Yang ingin saya tanyakan pertama ke Pak Budi adalah bagaimana kemudian tanggapan dari Inaplas begitu terkait dengan perluasan cukai plastik yang sudah disetujui oleh DPR? Ya, kalau dari Inaplas kita tidak setuju, karena kalau kita urutkan mengenai pengajuan cukai plastik kan sudah dimulai tahun 2018, 2019, sekarang tahun 2021. Nah, pada tahun 2018-19 lah ya, situasinya beda dengan sekarang. Industri tidak sedang dalam kondisi yang sensitif, di mana ekonomi yang di kinerjanya turun, kita sudah nggak setuju, gitu kan? Nah, apalagi sekarang dengan ekonomi yang kinerjanya belum baik, dikenakan lagi adanya cukai plastik, maka akan sulit untuk kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 mengenai penciptaan cipta kerja kan, jadi sebenarnya nggak tepat. Dan kalau saya boleh sampaikan, saya walaupun di asosiasi saya bukan dari industri, bahwa nanti yang bisa sangat menolong kebangkitan ekonomi nasional adalah industri, dan industrinya itu adalah industri petrokimia dan plastik. Karena begitu ini siap terbuka, akan ada investasi besar sekali untuk pembangunan hulu petrokimia senilai 20 miliar dolar. Itu bisa membangun ekonomi nasional. Jangan dibunuh dengan cukai plastik. Kalau saya bilang dibandingkan proyek itu, peningkatan pendapatannya ecek-ecek. Tuh.
Dan juga kita tahu ya bahwa dengan adanya pandemi itu ternyata ada fakta bahwa para badan-badan dunia, WHO dan juga cukai plastik ini adalah World Bank, itu tujuannya tidak baik untuk ekonomi nasional, ya. Ya. Kalau saya ikutin semuanya, ya. Jadi ini sebetulnya tidak rasional, boleh dikatakan ini adalah bagaimana meningkatkan ekonomi negara barat, tapi juga akan menjatuhkan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Bukan hanya kita, gitu. Jadi mohon teman-teman lebih memperhatikan hal ini, karena kita sangat sensitif dan siap untuk bangkit lagi dari keterpurukan akibat pandemi itu. Itu kesan saya. Jadi kesimpulannya adalah kita sangat tidak setuju. Oke, sangat tidak setuju dalam tanda kutip ini berkeberatan begitu ya dari pelaku industri. Tapi poinnya bisakah dijabarkan kemudian Pak Budi, apa sih sebetulnya yang memang menjadi titik utama dari keberatan ini? Apakah kemudian perluasan cukai plastik akhirnya menambah beban atau cost dari pelaku usaha sendiri kah? Bukan. Ini nanti dengan adanya cukai plastik ini, atau sebetulnya pembatasan produksi plastik dengan diberikan cukai ini, maka nanti industri tidak berkembang. Berarti penciptaan lapangan pekerjaan akan terhambat. Dan itu tidak hanya yang di industri plastiknya, nanti kemudian dalam bukan industri ya, UKM dan kemudian pemulung gitu ya, itu kan sudah ada nih pelarangan-pelarangan mengenai penggunaan plastik sekali pakai, kantong plastik, itu akan kehilangan lapangan pekerjaan gitu. Dan pemulung itu ternyata jumlahnya lebih dari 2 juta orang. Jadi tolong berhati-hati, kalau ingin diterapkan, coba jangan buru-buru. Kita perlu kebangkitan ekonomi. Jangan nanti ekonomi kita terpuruk sebelum sempat bangkit. Jadi temanya adalah kepada pemerintah nih, terutama Departemen Keuangan. Tolonglah saya untuk bisa menolong Anda pemerintah. Help me to help you, gitu ya. Jangan lakukan itu, ya. Juga saya mohon hati-hati karena kebijakan ini sebetulnya mengenai negatif view terhadap plastik itu adalah ulah untuk menjatuhkan supaya ekonomi Indonesia jangan bangkit. Kita ingat sejarah mengenai masalah satu, kopra, kita nomor 2 eksportir, hancur karena ulah daripada pemain-pemain dunia melalui badan dunia. Kemudian kayu lapis, furniture, kemudian kelapa sawit, dan lain-lain. Jadi tolong berhati-hati, karena kita Inaplas bisa membuktikan apa yang dikatakan Indonesia atau pemotor nomor 2 di dunia itu tidak benar sama sekali. Kita ada datanya. Kesalahan daripada World Bank dengan Jambe, mereka tidak tahu bahwa kita punya data, begitu kita keluarkan, kita counter, dan kita bisa membuktikan bahwa itu adalah tidak benar. Jadi siapkan bahwa ini harus dikaji yang secara benar lah. Baik. Ini harus dikaji lebih dalam lagi, lebih benar lagi, meskipun kita tahu dari 2016 tadi sudah dipersiapkan kurang lebih 5 tahun. Kemudian yang memang ingin saya juga tahu Pak Budi, bagaimana akhirnya kinerja industri plastik sendiri, baik setelah perluasan basis cukai plastik ataupun di tengah pandemi ini. Tapi nanti ya Pak Budi dijelaskan lebih lanjut usai jeda. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetaplah dalam Market Review. Ya, masih bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dengan tema perluasan cukai plastik hambat kinerja industri. Sebelum kita lanjutkan kembali diskusi di pagi hari ini, saya ingin ajak Anda untuk melihat beberapa informasi yang sudah tertuang dalam grafis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama, di mana ini merupakan potensi penerimaan per tahun ekstensifikasi cukai. Jenis barang kena cukai, yakni cukai kantong plastik,
1,61 triliun rupiah disetujui oleh DPR tahun 2020, belum dilakukan implementasi. Kemudian cukai kemasan dan wadah plastik 3,3 triliun rupiah disetujui DPR tahun 2020, belum diimplementasikan. Kemudian cukai diapers 1,34 triliun rupiah tahun 2020 disetujui dan belum dilakukan implementasi. Kemudian cukai alat makan dan minum sekali pakai 1,02 triliun rupiah dan cukai minuman bergula dalam kemasan 6,25 triliun rupiah. Dan ini belum disetujui oleh DPR sehingga belum diimplementasikan. Kemudian ke infografis yang berikutnya yakni usulan alokasi penerimaan cukai. Cukai produk plastik dijadikan dasar perhitungan alokasi anggaran untuk kegiatan yang berkontribusi terhadap 1. Penanggulangan pencemaran atau kerusakan, 2. Pemulihan lingkungan, 3. Pengembangan industri daur ulang plastik, dan 4. Inovasi produk pengganti plastik. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Budi Susanto Sadiman, Direktur Pengembangan Bisnis dan Kemitraan Industri Inaplas. Pak Budi, kembali kita lanjutkan diskusi kita di segmen sebelumnya. Tadi saya ingin tanyakan bagaimana kemudian akhirnya industri, terutama industri plastik di Indonesia, kontribusinya terhadap perekonomian nasional, terutama di tengah pandemi ini. Oke, ya, ini khusus untuk industri petrokimia. Kinerjanya, ya, saat ini bagus, Kak. Jadi pada kondisi yang terburuk, industri plastik karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk peralatan kesehatan dan juga dekat dengan pangan, kinerjanya industrinya itu rata-rata 80%. Jadi kan bagus sekali. Tetapi setelah pandemi ini sebetulnya kita memiliki proyek-proyek yang bagus untuk Indonesia. Ya, yang tadi angkanya itu kecil, besar dibandingkan tadi penerimaan negara yang triliun-triliun kecil itu. Industri bahan baku itu nanti akan investasi sebesar 20 miliar dolar, ya, itu dirupiahkan aja itu berapa triliun, dan nanti ada penciptaan lapangan pekerjaan, kemudian dari pajak dan juga dari perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Pemerintah kan selalu mengatakan bahwa ekonomi kita tumbuh 7%, kita keluar dari resesi. Itu akan tercapai, artinya secara sustainable, apabila industri petrokimia, bahan baku plastik dan industri plastik jangan dihambat dengan semacam pajak-pajak seperti ini, plastik ini. Karena begitu adanya mengenai masalah pajak dan sebagainya, seolah pajak bisa nggak jadi itu proyek, gitu. Yang ngasih uang nanti akan berpikir ulang karena itu merupakan salah satu risiko daripada investasi yang nanti membuat mereka agak sedikit berpikir ulang. Jadi mohon lupakan sejenak lah mengenai masalah perluasan cukai plastik itu demi kepentingan nasional. Ini saya sekali lagi saya katakan, saya bukan orang industri, saya sudah pensiun. Saya katakan demi kepentingan nasional. Termasuk ini wakil rakyat yang menyetujui itu. Tolong pahami lebih lanjut. Saya paham bahwa mereka tidak sepaham saya. Ini nantinya akan menghambat pemulihan ekonomi kita. Kita ingin mengharapkan adanya sustainable pertumbuhan yang terus-menerus dan Indonesia berjaya. Jangan lakukan hal ini ya. Karena dari sisi angka itu kecil dibandingkan nanti hasil realisasi daripada investasi yang ini merupakan salah satu kita produksi dalam negeri sehingga impor itu berkurang, substitusi impor, ya, sehingga nanti kita banyak sekali melakukan penghematan devisa. Dan juga mengenai masalah sampah dan sebagainya, saya berkata tidak benar, ya, karena yang mencetuskan mengenai zero waste itu Inaplas, dan kita sekarang sedang menuju ke circular economy. Circular economy sedang kita kerjakan, kita membantu pemerintah bagaimana menangani masalah sampah yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini ya. Mari kita bicara, kalau mau bicara soal teknis. Ya. Saya
dari Dewan Riset Nasional dulunya. Ya, ya. Barusan saya ikut BRIN. Mari kita diskusi soal teknis ya. Jangan masuk ke soal masalah lingkungan mengenai hal itu. Saya boleh katakan pemanasan global juga tidak ada. Walaupun itu yang ngomong itu Presiden Amerika, saya mengatakan kalau perubahan iklim itu ya, tapi tidak ada kaitan dengan pemanasan global dengan perubahan iklim. Sama dengan plastik. Ayo kita bicara mengenai plastik, adakah penggantinya yang lebih Oke, jadi memang sepertinya yang lebih menghemat sekali lagi ya. Ini bukan industri, saya nggak punya industri ini. Saya hanya orang awam, saya seorang ilmuwan. Oke, jangan-jangan memang kajiannya kurang begitu mendalam kemarin antara nama ilmuwan nih, ya. Oke, jangan-jangan kemarin pemerintah ataupun DPR kajiannya atau kurang mengajak diskusi, jangan-jangan dari sisi industrinya sendiri nih Pak Budi untuk perluasan basis cukai ini. Udah. Ya, saya hanya kan sudah terjadi. Mari kita ke depan. Tadi seperti himbauan, kita berjalan bersama-sama, kita kaji bersama untung ruginya lah. Jangan hanya mengejar seolah-olah mengejar target dari pajak, tapi mengorbankan sisi lain yang lebih besar. Tapi yang lebih buruk lagi pelajaran dari masalah pandemi ini, jangan kita terpancing atau dikondisikan opini dari badan-badan dunia yang terbukti itu semuanya itu tidak benar, termasuk Sinopharm, ya Sinovac itu yang kita vaksin itu belum disetujui oleh WHO. Indonesia pakai, Indonesia bagus, dan itulah kira-kira. Oke, baik. Ini juga menjadi menarik begitu ya, jangan hanya kemudian mengejar penerimaan negara dari satu sisi tapi mengorbankan sisi yang lain. Nah, yang ingin juga saya gali bagaimana kemudian korelasinya industri petrokimia ataupun plastik terhadap sektor lain. Jangan-jangan jika ini diterapkan, sektor lain juga akhirnya memiliki beban juga atau terkena dampak yang juga cukup negatif. Nanti Pak Budi kita jawab usai jeda. Pemirsa yang berada di tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami dalam Market Review dan masih di tema kita di sesi pertama, pemirsa, perluasan cukai plastik hambat kinerja industri. Kembali saya sambung diskusi dengan Bapak Budi Susanto Sadiman, Direktur Pengembangan Bisnis dan Kemitraan Industri Inaplas. Pak Budi, ini akhirnya sudah disepakati, sudah disetujui terkait perluasan basis cukai plastik. Lantas apa yang akan dilakukan industri untuk melihat kebijakan ini? Apakah kemudian jika diterapkan dampaknya sudah diantisipasi atau justru masih ada langkah diplomasi yang akan dilakukan ke pemerintah? Oh iya, kita terus melakukan dialog ya. Pemerintah itu banyak ya, tidak hanya Departemen Keuangan, Menko Ekoin, Menko Investasi, kalau Kementerian Perindustrian masih oke, kemudian nanti BKPM. Nah, terutama BKPM ini karena kita kan lagi mencoba melakukan investasi dengan PMA ya, yang akan dilakukan. Ya, kita akan mencoba untuk meyakinkan ke pemerintah, siapapun lah, bahwa kebijakan mengenai cukai plastik ini kurang bijaksana. Nah, urgensi dari pasca pandemi adalah ekonomi, lapangan pekerjaan, dan perputaran dari kegiatan ekonomi secara menyeluruh ya. Jadi tolong lupakan dulu yang cukai karena itu justru menghambat kita konsentrasi secara bersama-sama terintegrasi ya. Dan jangan terpengaruh kepada suara-suara dari badan-badan dunia yang sudah terbukti lah, nggak usah didebatkan lagi, tidak menguntungkan buat negara-negara di Asia ya. Jadi kalau menurut saya akan banyak dampaknya terkena ya. Karena semuanya pasti menggunakan plastik, terutama juga misalnya kayak pampers, diapers untuk orang tua misalnya, atau untuk yang sakit, itu nggak bisa dikurangi dengan diberikan cukai, karena mereka itu kebutuhan pokok dan itu sangat penting buat mereka, peralatan kesehatan dan sebagainya. Ya. Jadi banyak hal belum ada penggantinya yang lebih baik dari plastik, jangan dihambat, itu
nanti menjadi beban tambahan, daya belinya menurun, jangan dibebani hal-hal yang tambahan. Bangunlah ekonomi itu adalah sangat urgent, segera, cepat, dan bantu industri petrokimia, industri bahan baku plastiknya, untuk bisa merealisasikan proyeknya ini. Ini besar sekali. Selain nanti juga, tolong jangan ada yang namanya cukai, tolong juga misalnya masalah perpanjangan PPN, gitu, yang kita minta untuk bisa melaksanakan realisasi dari investasi yang besar itu. Oke, tapi akhirnya penerapan ini Pak Budi apakah kemudian akan dalam tanda kutip mengganggu industri lain, tidak hanya industri petrokimia ataupun plastik saja? Pasti mengganggu, ya. Jadi artinya kalau dari industri plastik itu akan mengganggu industri bahan bakunya ya pasti. Nah nanti pun juga industri seperti yang pemakainya itu juga akan terganggu seperti sekarang ini supermarket, Indomaret dan sebagainya tidak memberikan kantong plastik, kita mesti membayar yang pada dasarnya itu juga plastik kantongnya ya. Jadi lucu dah, pokoknya semuanya aneh semua, dan ini menjadikan beban buat masyarakat, beban buat industri-industri yang terkait. Bahan pangan itu nggak bisa lepas dari plastik ya, karena salah satu pertumbuhan permintaan plastik itu adalah untuk kemasan industri makanan olahan ya, itu salah satu pertumbuhannya. Ujung-ujungnya konsumen atau masyarakat juga yang akan nanti kemasan dari plastik itu akan naik. Teruskan lah ya. Ya baik, ujung-ujungnya tadi saya ingin sampaikan masyarakat atau konsumen juga nih yang sepertinya nanti akan terkena dampaknya. Terlepas dari hal itu Pak Budi, saya ingin tanyakan satu pertanyaan terakhir. Bagaimana kemudian akhirnya optimisme dari industri sendiri menghadapi kondisi pandemi yang masih belum usai, terutama untuk tahun 2022 mendatang? Kalau kita industri yakin Pak, bahwa ini akan berakhir ya, karena kita sangat bangga pada pemerintah dengan program vaksinasi, karena salah satu solusinya adalah jumlah yang divaksinasi, dan pemerintah Indonesia dengan baik sekali telah melakukan vaksinasi, dan terlihat dengan dari mereka-mereka yang terdampak, tertular atau infeksi positif itu menurun dengan drastis ya. Walaupun nanti masih ada yang namanya tipe delta, alpha dan sebagainya, mu dan sebagainya, saya rasa selama itu adalah corona ya, dan kita menggunakan Sinovac yang vaksinnya itu dari virus yang dilemahkan, dimatikan, itu aman. Saya bilang, kalau itu bukan dari itu, mungkin tanda tanya. Jadi kita yakin awal tahun depan kita hal yang baru. Baik, itu juga menjadi harapan kita. Itu menjadi harapan kita bersama untuk industri petrokimia ataupun industri plastik, sekaligus juga tadi semoga masih ada langkah-langkah ke depan yang bisa dilakukan untuk diskusi lebih jauh terkait dengan perluasan cukai plastik terhadap industri. Pak Budi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Terima kasih banyak. Sukses selalu dan sehat selalu. Teman-teman semua ya. Ya pemirsa, Market Review segera kembali usai jeda, pastikan Anda masih bersama kami.